Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Yang sangat kami hormati dan kami ta'zimi Bapak Muhammad Fikri Farihin selaku pengampu materi tahsinul qiraah, dan juga kepada segenap rekan-rekan mahasiswa semester 7 yang sangat kami cintai dan kami banggakan. Terkait materi yang selanjutnya, kita akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan makharijul huruf. Dilatar belakangi tentang pentingnya kita memperbaiki bacaan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kita harus tahu letak-letak makhraj yang tepat dan benar, karena itu juga akan mempengaruhi makna dalam kita menentukan makna sesuai dengan bacaan yang sudah kita ketahui. Mari kita bahas apa sih yang dimaksud dengan makharijul huruf. Makharijul huruf itu terdiri atas dua kata dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah makharij, yang kedua adalah huruf, yang artinya tempat keluar. Makharij, kharaja, ya, makharij artinya tempat keluar. Kemudian menurut istilah adalah tempat keluarnya huruf-huruf pada saat huruf itu diucapkan atau dilafatkan. Jadi ketika kita menyebutkan, mengeluarkan huruf keluar dari lisan kita, maka kita harus mengucapkan dengan lisan yang tepat sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dalam ilmu tajwid. Antara lain contoh seperti alif, ba, ta, tha, jim, ha, kho, ain, ghin, dal, dha, ro, za, sin, shin, sod, bok, po, wo, dan sebagainya, ya. Itu seperti itu contoh. Kemudian makharijul huruf itu juga memiliki beberapa jenis. Antara lain salah satunya adalah al-jauf. Apa sih yang dimaksud dengan al-jauf? Al-jauf itu artinya rongga tenggorokan dan rongga mulut. Jadi tempat keluarnya huruf hijaiyah yang ada pada rongga tenggorokan dan rongga mulut itu pun juga harus dibaca tepat, dan itu memiliki 3 jenis. Yang pertama ada alif, kemudian yang kedua ada waw, yang ketiga ada ya. Jadi ketika kita membuka misalkan a, ya, mada, mada aqul, mada. Nah, kemudian yang kedua waw, yu'minuna billah, alladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir, yu'minun. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang terdapat ya mati, alladzina basyiran wa nadhira. Itu harus tepat, itu namanya jauf, ya, yang ada di rongga, ada di tenggorokan ataupun di rongga mulut. Kemudian yang kedua adalah huruf halqi. Apa sih huruf halqi itu? Huruf halqi itu adalah yang artinya tenggorokan atau kerongkongan, tempat keluarnya huruf hijaiyah yang terletak pada tenggorokan dan kerongkongan pada jenis huruf halqi. Ini ada 3 pembagiannya. Yang pertama pangkal tenggorokan, di sini a, ya, pangkal tenggorokan atau aqsal halqi, a, itu aqsal halqi. Kemudian yang kedua adalah pertengahan tenggorokan atau wasatul halqi, ada wusto, ya, bagian tengah. Di sini terdapat huruf ha sama ain, ha sama ain. Kemudian yang ketiga adalah adnal halqi, ada yang paling bawah. Ini apa? Ada ain, ada ghin sama kha, ya. Jadi harus ngorok, ya. Ada ghin dan kha. Tuh. Jadi itu bagian dari huruf halqi. Artinya huruf halqi itu secara kesimpulan adalah huruf tenggorokan yang kemudian dibagi menjadi 3, tenggorokan bagian atas ataupun pangkal, kemudian tenggorokan bagian tengah, dan tenggorokan bagian bawah. Di sini ada hamzah ataupun alif, kemudian di tengah-tengah itu ada ha dan ain, kemudian yang paling bawah itu ada ghain dan kha. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan al-lisan. Artinya al-lisan, lidah, ya. Tempat keluarnya huruf hijaiyah yang terletak pada lidah ada 18 huruf berdasarkan huruf yang 8 huruf tersebut dikelompokkan ke 10 makhraj. Berikut adalah beberapa makhraj yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah pangkal lidah dan mulut pada bagian belakang adalah huruf qaf. Jadi qaf ada di
lidahnya itu agak di tengah-tengah, off, jangan ditempelkan, off ya, off. Kemudian yang kedua adalah ada kaf, kaf. Jadi di posisi lidah yang paling belakang tuh diangkat ke atas, kaf, ka. Nah, pangkal lidah depan makhraj, off, yang ditempati ke langit-langit mulut area tengah, dan huruf hijaiyah tersebut adalah qaf dan kaf ya. Kemudian di tengah-tengah lidah ada huruf jim, shin, ya. Jim, shin, ya. Itu di tengah-tengah. Nah ini ya. Di tengah-tengah ini kan lidah ya. Ini kan lidah. Di tengah-tengahnya ada jim, ada shin, ada ya. Kemudian yang keempat adalah tepi lidah. Tepi lidah itu ada dot. Di samping berarti tepi lidah ada bo, bo, bo. Kemudian ada lam, ini bagian tepi-tepi, sisi pinggir-pinggir, lam dan bo. Kemudian ujung lidah adalah huruf lam. Nah ini tepi dan ujungnya adalah lam, 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 jadi lam. Kemudian yang keenam adalah nun. Nun itu tempatnya artinya huruf nun keluar dari lidah bagian ujung setelah makhraj lam. Jadi setelah lam itu baru nun ya, ada di bagian ujungnya, setelah lam baru nun. Kemudian ada juga makhrajnya ro. Makhrajnya ro itu tempat pembagian ujung setelah makhrajnya nun, kemudian area lebih masuk sedikit. Jadi setelah nun itu ro, agak masuk sedikit, itu ro. Kemudian kulit gusi ada dal ya, kulit gusi yang bagian depan dal. Kemudian ada ta ya, kemudian ada po ya, ta, dal, po. Nah, kemudian yang kesembilan ada so ya, runcing lidah adalah huruf sod, kemudian sin, kemudian za ya, sod, sin, za. Kemudian yang terakhir adalah gusi adalah huruf vo, fa, kemudian zal. Gusi adalah huruf tersebut keluar dari lidah bagian ujung yang menempati dengan ujung dua gigi seri yang atas ya. Gugu gigi seri yang atas ada vo, ada ta, ada tha, ada za. Huruf ini lazimnya disebut lisawiyah ya, lisawiyah yang artinya sebangsa gusi. Tuh. Kemudian ada yang keempat adalah asyafatain. Asyafatain itu artinya dua bibir. Ini tempat keluarnya suara huruf hijaiyah yang terletak pada kedua bibir. Apa saja? Ada mim ya, huruf yang syafatain, ada fa, ada waw, kemudian ada ba dan ada mim. Ini yang dimaksud dengan huruf syafatain. Jadi dua lidah keluarnya berada di dua bibir atas, bibir bawah ini juga dipengaruhi, yang bagian atas dan bagian bawah daun bibirnya ada ba, waw, fa, dan kemudian ada mim. Kemudian ada al khayshum. Khayshum itu artinya adalah pangkal hidung. Ada ketika dengung, kemudian suara hijaiyah terletak pada di jalur hidung dengan gunnah dan suara dengung. Adapun huruf gunnah tersebut mulai dari nun yang bertasydid dan mim yang bertasydid. Itu seperti itu. Contoh ya, saya kasih contoh. Al-jawf. Ma lagwa, qulu, dan hamidina. Kemudian alladzina, qulu, hamidina, dan sebagainya. Terima kasih.